untuk menjabat menjadi menteri, wakil menteri, gubernur dan wakil gubernur, dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Ya Allah, ya Jabbar, ya Alimul Ghuyubi was Sahada. Ya Allah yang Maha Mengetahui, yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi partai kami ini, yaitu Partai Amanat Nasional. Jadikanlah kegiatan kami ini kegiatan yang mendatangkan bagi bangsa dan negara yang kami cintai. Allahumma yassir lana jami' umurna wa sahhil alaina kulla sa'bin. Allahumma ftah ya arhamar rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah negeri kami ini ya Allah negeri yang makmur dan sejahtera, sebagaimana yang Engkau sebut sebagai nebatun warukun ghafur. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Tuhan, ini pertemuan yang dilandaskan atas cinta dan kasih sayang, dan jadikanlah nanti perpisahan kami sebagai perpisahan yang mendatangkan kebaikan dan dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallallahu ala alikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, para hadirin yang berbahagia, semoga setiap doa yang telah terlami. Namun saudara-saudariku, rasanya sebagai kader PAN sepertinya belum lengkap kalau kita belum memberikan komando. Satu komando. Terima kasih semuanya. Mentari pagi menyinari warung buncit dengan hangat, menyeruput kopi Lampung sebelum kita berangkat. Halal bihal dan rakernas PAN, waktu yang sudah kita tunggu ya. Inti dari acara pada siang hari ini. Baik, acara selanjutnya. Saya cintai, saya hormati Pak Atta, Ketua MBP kita. Beliau agak batuk, biasanya sehat terus. Malum kalau udah umur-umur seperti saya ini, umur muda maksudnya 60 atas itu, apalagi Pak Atta hampir 70 ya. 70. Itu kalau di rumah, istri kursi ngomong terus Pak. Itu di rumah, ya kan? Kita ajak makan aja Pak, itu juga ngomongnya nggak berhenti-berhenti. Itu bisa mempercepat flu sama batuk itu. Malum, kalau udah 60 ke atas panggilannya kan sudah beda. Kalau aku dipanggil Nini, Opi. Kalau Pak Atta saya nggak tahu dipanggilnya. Tentu saudara Sekjen, Ketua Fraksi DPR, Ketua Fraksi MPR, para menteri yang juga Ketua PAN, saudara Yandri Sutanto, Ketua Umum, Pak Hanif, terima kasih. Ini kami tadi pagi rapat dua kali rapat, satu mengenai waste to energy, bersama Pak Hanif, agak keras rapatnya tadi. Yang selanjutnya rapat mengenai operasi desa dan operasi Kelurahan Putih, sama Pak Yandri Sutanto tadi, Menteri Perdagangan, Pak Budi. Sedang dalam perjalanan Menteri Perhubungan tugas terakhir. Malum ini kan lagi masa-masa harus balik ya. Para wamen, Pak Yoga, Pak saudaraku Bimaria juga tadi rapat bersama saya. Waktu Ketua MPR di Suparno, Sekjen tentu yang paling sibuk, Mas Eko, terima kasih banyak. Jangan salah, Mas Eko itu dianggap cuma artis gitu, apalagi dianggap tukang hiburan, itu ya betul. Tapi sebetulnya Eko Patrio itu sutradara. Ya, yang ngatur-ngatur ini itu namanya Eko Patrio. Sepanjang pengetahuan saya, yang hebat memimpin partai itu, terutama DPW, belum ada yang ngalahin Eko Patrio. Loh benar, DKI itu dari berantem jadi nggak berantem. Dari 0 jadi 3 DPR RI. Jadi berapa sekarang? 10 DPRD provinsi. Jadi terbukti prestasinya. Dulu di mana? Di Jawa Timur? Nganjuk dapat, nggak pernah dapat jadi anggota DPR. Jadi Mas Pario kalau politik kadang-kadang perlu belajar juga sama Eko Patrio. Ya kan? Memang hebat. Ada datanya kan? Ada faktanya gitu. Ketua-ketua DPW yang hadir semua nggak? Ketua DPW semua. Ada yang izin sama saya, Ibu Widya.
Ibu Widya lagi ngantar anaknya sekaligus libur ya. Ibu Widya. Yang lain datang semua? Baik. Sekretaris DPW yang saya hormati, yang saya cintai, hadir semua? Hadir, benar? Tapi nanti kan ada daftarnya ya, kalau benar-benar saya tahu juga. Teman-teman fraksi PAN DPR hadir? Loh kok cuma 40 kurang? 40 kurang? Hah? Oh iya, ketua DPW juga. Ya kalau nggak datang terpaksa pindah komisi dulu lah ya. Ya apa boleh buat, masa nggak ada penalti ya? Ada menteri datang semua, ada ketua MPP semua datang, nah dia terus nggak datang ya? Ya kan? Penalti dikit lah. Terus DPR sampai lagi ya? Sudah semua. Tentu para gubernur nanti juga gubernur daerah saya akan ada khusus. Mungkin dua minggu setelah ini kita akan ada pertemuan juga khusus. Gubernur ada Gubernur Jambi, Gubernur Bengkulu, Gubernur Kalsel mana ya? Gubernur Kalsel ini karena cuma sekali dia jatahnya itu, kayaknya nggak mau rugi ya, jalan-jalan terus. Bupati, wali kota yang hadir, dan tentu ada juga tim saya yang di Menko Pangan hadir nggak ya? Coba angkat tangan. 1, 2, oh lumayan juga ya, lumayan juga. Enggak sampai separuh tuh yang datang. Separuh. Mungkin tiket penuh. Nah, baiklah saudara sekalian, ini terbuka biar saja teman-teman media meliput apa yang saya akan sampaikan ini sebagian atau utuh silakan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat perkembangan dunia sekarang, ya, saya kira nggak perlu kita bahas lagi. Semua kita hari-hari ini, saya kadang-kadang ke atas susah tidur. Kalau lihat Amerika Israel nyerang Iran itu nggak bisa tidur. Ya di luar nalar. Saudara-saudara sekalian, inilah program-program tadi itu diserahkan koordinasinya kepada Menko Pangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Swasembada pangan. Memang Pak Atta kita baru mencapai hari ini baru beras ya, itu baru sedikit sebetulnya yang kita lakukan. Baru kita lakukan optimalisasi saja. Satu, optimalisasi mengenai deregulasi, regulasi yang berputar-putar kita pangkas. Lahir Perpres ya, pupuk dari 145 aturan tinggal 3 aturan. Biasanya penyerapan pupuk 6 juta per tahun, sekarang penyerapan pupuk 9,5 juta. Menaikkan produksi gabah kita kira-kira 8%. Dari 31 juta. Naik 8%. Baru dari pupuk. Ya, pupuk 6 juta naik ke 9,5. Produktivitas naik kira-kira 7-8%. Satu. Nomor 2, keberpihakan kepada petani. Karena kalau kita swasembada pangan, saudara-saudara sekalian, 30% kemiskinan bisa kita atasi. Itulah cita-cita Indonesia Merdeka. Sebetulnya, yang selama 28 tahun kita reformasi ini agak abai. Kita masuk kepada apa yang kita sebut dengan pasar bebas. Pasar bebas. Ya, yang punya uang yang ngatur, yang punya uang yang kuat, yang punya uang yang menang. Semua diatur oleh kekuatan modal, namanya kapitalis. Nah, ini yang kita merubah, jadi sangat mendasar terus sekalian. Yang kedua tadi, kita keberpihakan pada petani nggak boleh tawar. Klien mengikuti, menyesuaikan. Oleh karena itu harga kita naikkan untuk petani. Apa cukup? Tidak. Karena rupanya bukan harga yang menjadi masalah utama. Masalah utama adalah keberpihakan. Waktu itu harga udah 6.000 Pak. Tetapi petani kita terimanya 4.500 gabah itu. Karena ada catatan, ya, itu harus ada namanya kandungan air, ya. Kadar air, Pak, lagi. Kadar air. Ada kadar air 28, ada di atas 28, ada 18, ada 14. Jadi kalau 6.000 kadar air 14. Kadar air 16. Mana ada petani kadar air 14? Kalau baru dipetik itu 28.
28. Jadi kalau 28 katanya apa namanya Tengkulak, Bapak ini di atas 28, jadi dibeli 4.000. Petani kita paling tinggi 4.500. Oleh karena itu petani itu dia terpaksa tanam padi, tapi tidak membawa kemakmuran bagi dirinya. Oleh karena itu petani-petani itu berubah jadi buruh tani. Utang di bank nggak dibayar, utang Tengkulak nggak bisa bayar, akhirnya lahannya sawahnya dipindahkan ujuan. Itu yang kita perbaiki, kita naikkan harganya 6.500, memang 500 rupiah. Tapi any quality, wah kita nggak ditolak, banyak dimarah-marahin. Ini nanti nipu banyak, saya bilang jangan curiga sama rakyat. Rakyat tuh nggak maling, yang maling-maling itu ya yang atas-atas itu. Rakyat nggak nyatur, jangan curiga. Oleh karena itu kita putuskan any quality, berapapun kadar airnya harga 6.500. Ya, saudara-saudara, apa yang terjadi? Masih main. 1 bulan masih ada 5.500, masih ada 6.000. Saya undang Kapolri ke kantor saya. Habis itu saya undang media kayak gini banyak. Pak Kapolri tolong ngomong, kalau ada yang membeli di bawah 6.500, nanti hati-hati lo, Polres bisa periksa. Kapolri cukup ngomong begitu. Ngomong Kapolri, Pak Yabri ikut kan atau apa? Kapolri bilang hati-hati ya, ini harga betul-betul harus dituruti. Yang di bawah 6,5 akan kita periksa. Nah, kita mulai. Besoknya saya undang lagi Panglima TNI. Hati-hati ya, kalau harga di bawah 6,5 petani terima, nanti tolong Babinsa ya, kita minta itu Tengkulak kalau ada yang mau beli di bawah 6,5 diperiksa. Pak, cuma 2 bulan harga gabah tidak ada yang di bawah 6,5 lagi. Semua harga gabah sudah di atas 6.500. Saudara-saudara, itu niat, keberpihakan, political will, kesungguhan kita berpihak kepada petani. 2, nomor 3, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang tahun kemarau basah, sepanjang tahun hujan terus. Dari 8% pupuk, 3% harga, kemudian hujan sepanjang tahun, naik lagi produksi kita kira-kira 3,5%, naiklah produksi kita itu tahun 2025 13,5%. Oleh karena itu 2025 kita surplus beras 4,2 juta ton. Yang lain bagaimana? Belum. Sawah baru belum, lagi proses. Gak gampang sawah baru. Apalagi di Merauke, itu orang-orang Papua tahu. Iya kan? Merauke belum, sawah baru belum Pak. Baru proses. Irigasi gimana? Baru mulai. Ya. Jagung sudah. Nah tahun ini, saudara sekalian, tahun ini Korea insya Allah. Jadi salam untuk saudara-saudara semua. Bukan nggak hadir, bukan nggak mau hadir. Ya. Panggilan tugas mendampingi Bapak Presiden. Karena kita ini namanya pembantu Presiden kan. Jadi nomor 1 kalau ada tugas Presiden juga. Nah tahun ini kita akan menyelesaikan yang kedua yang paling miskin di Republik ini, namanya nelayan. Kita akan selesaikan nelayan dengan membangun Beyok bersama kampung nelayan. Kampung nelayan. Ya, kita akan bangun tambak, kita akan meningkatkan ikan tangkap, kita akan meningkatkan tambak-tambak di Pulau Jawa ada 20.000. Kita saudara-saudara kalah sama Vietnam. Vietnam itu merajai ikan budidaya. Hampir seluruh Timur Tengah itu dari ikan apa namanya? Nila salin. Ini tadi daya tawarnya rendah. Nelayan kalau melaut dapat ikan, dibawa ke darat, Tengkulak beli ikannya, dia nggak punya daya tawar. Kalau Tengkulak tidak ambil, ikannya busuk, terpaksa dia harus jual. Oleh karena itu nelayan itu melaut, dapat ikan bukan tambah makmur, tambah hutang. Nah masuklah Tengkulak, masuklah ijon. Oleh itu rata-rata nelayan itu punya hutang sama Tengkulak itu rata paling kurang 50 juta. Paling murah. Rata-rata. Saya datang ini sepanjang Pulau Jawa itu pantai, rata-rata punya utang 50 juta. Jadi terus menunggu, lama-lama mereka terjerat Pak. Itulah saudara-saudara yang kita harus perbaiki. Pemerintah harus datang, harus hadir di tengah-tengah mereka.
Oleh karena itu kita perbaiki, yang banyak nelayannya, banyak tangkapannya, dibangun kampung nelayan. Dibangun kampung nelayan, ada nanti pabrik es, ada cold storage di sini, ada bengkel. Jadi kalau nelayan dapat